سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia dengan segala keistimewaannya. Oleh karena itu, beliau menjadi teladan bagi umat muslim dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bahkan, ada yang rela keliling dunia demi bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Baluqya. Siapa sebenarnya Baluqya ini? Bagaimana kisah perjalanan Baluqya mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pencariannya berakhir dengan bertemu langsung dengan Rasulullah atau tidak? Tonton video ini hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Al-Salabi mengatakan, pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Isa. Dia termasuk salah satu ulama Bani Israel yang biasa membaca kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab-kitab tersebut, dia menemukan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Semua sifat-sifat tersebut dia kumpulkan dalam satu lembaran. Lembaran itu disembunyikan di dalam sebuah peti yang terkunci. Kuncinya dia sembunyikan di tempat yang tidak pernah diperhatikan. Dia memiliki seorang anak yang bernama Baluqya. Menjelang bapaknya Baluqya meninggal, dia berwasiat kepada anaknya untuk menjadi qadhi, hakim di kalangan Bani Israel setelahnya. Setelah beberapa lama ayahnya meninggal, tiba-tiba dia melihat sebuah peti. Peti itu didapatkannya terkunci. Dia tanyakan peti itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang ada di dalam peti ini dan tidak tahu di mana kuncinya." Selanjutnya, kunci itu dihancurkan oleh Baluqya dan membuka petinya. Di dalamnya, dia melihat ada lembaran yang bertuliskan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dan berkata bahwa dia adalah penutup para nabi dan para rasul. Serta surga diharamkan bagi para nabi sehingga dia dan umatnya masuk terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dia bawa lembaran tersebut kepada ulama Bani Israel. Tatkala mereka mendengar sifat-sifat Muhammad SAW, mereka berkata kepada Baluqya, "Bagaimana bapakmu mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memberitahukan kepada kami? Demi Allah, seandainya bukan karena engkau, pasti kuburannya akan kami bakar, karena dia telah menyembunyikan berita tentang junjungan para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami." Selanjutnya, Baluqya memutuskan untuk meninggalkan ibunya. "Wahai ibu, aku telah memutuskan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus. Aku akan pergi dan tidak akan kembali hingga aku mengetahui beritanya." Ibunya berkata, "Semoga Allah memenuhi cita-citamu." Kemudian Baluqya pergi dari Mesir dalam rangka mencari Rasulullah SAW. Dia berkeliling dari timur sampai ke barat, hingga sampai ke laut ketujuh. Dia menemukan berbagai keajaiban yang tidak ada dilihat oleh orang lain. Di antara sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat ular-ular besar yang mengatakan, "La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Baluqya berkata kepada ular-ular, "Assalamualaikum." Ular-ular itu berkata kepadanya, "Kami belum pernah mendengar ucapan seperti itu." Lalu Baluqya berkata, "Ini adalah sunnah Adam." Mereka bertanya, "Dari kelompok mana engkau?" Baluqya menjawab, "Saya termasuk golongan Bani Israel." Mereka berkata, "Kami tidak mengetahui Adam dan Bani Israel." Baluqya berkata, "Jika demikian, bagaimana kalian mengetahui Muhammad?" Mereka menjawab, "Semenjak kami diciptakan dengan sifat-sifat ini, kami diperintahkan untuk mengatakan hal itu. Kami adalah ular-ular jahanam." Baluqya bertanya, "Bagaimana berita tentang jahanam?" Mereka menjawab, "Jahanam itu hitam dan berbau busuk. Dalam setiap tahun bernafas 2 kali. Sekali pada musim kemarau, itulah panas dari dirinya.
dan sekali lagi di musim dingin. Itulah kebaikan dari dirinya. Setelah itu, Bulukia memasuki sebuah jazirah yang lain. Di sana dia menemukan ular-ular yang lebih besar dari yang pernah dia lihat pertama kali, seperti pangkal pohon kurma. Di sekitar ular-ular tersebut, dia melihat ada ular kuning. Apabila ular-ular besar itu berjalan, maka ular kuning berjalan di sekelilingnya. Tatkala ular-ular itu melihat Bulukia, mereka berkata, "Siapa engkau?" Bulukia menjawab, "Saya Bulukia dari Bani Israel." Mereka berkata, "Kami belum pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya. Aku dikuasakan atas semua ular yang ada di dunia. Seandainya aku tidak ada, pasti ular-ular memaksa Bani Israel untuk lari dan membunuh mereka dalam satu hari saja." Bulukia melanjutkan perjalanan hingga dia sampai ke langit ketujuh. Dia telah melihat berbagai keajaiban yang terlalu panjang dijelaskan. Dari sejumlah keajaiban itu adalah apa yang dia lihat di sebuah jazirah. Di sana terdapat pohon kurma dari emas. Apabila matahari muncul menyinarinya, maka dia mengeluarkan sinar seperti kilat, sehingga tidak ada mata yang mampu untuk melihatnya karena kuat sekali kilauannya. Di jazirah ini juga ada pepohonan yang besar buahnya. Bulukia mengulurkan tangannya untuk mengambil buah dari salah satu pohon tersebut. Pohon itu menyeru, "Menjauhlah dariku, hai hati yang suka bersalah." Bulukia pun mundur dan duduk. Tiba-tiba ada satu rombongan turun dari langit. Di tangan mereka ada pedang terhunus. Ketika mereka melihat Bulukia, mereka berkata, "Bagaimana engkau sampai di tempat ini?" Bulukia berkata, "Satu dari Bani Israel. Nama saya Bulukia. Lalu kalian siapa?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum jin yang beriman. Asalnya kami berada dari langit. Kemudian Allah menurunkan kami ke bumi. Kami diperintahkan untuk memerangi jin kafir di muka bumi. Sekarang kami akan memerangi mereka." Bulukia pergi meninggalkan mereka, hingga tiba-tiba ada malaikat yang sangat besar. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah." Bulukia mengucapkan salam kepadanya. Malaikat itu pun menjawab, "Aku adalah malaikat yang ditugaskan menangani angin. Aku tidak akan melepaskan angin kecuali atas izin Allah. Aku akan menggenggam laut. Seandainya tidak demikian, tentu semua yang ada di bumi akan binasa." Bulukia meninggalkannya. Dia melanjutkan perjalanannya hingga ke Gunung Qaf. Ternyata dia terbuat dari yakut hijau. Dia mengelilingi dunia seluruhnya. Karena pancaran gunung tersebut, langit terlihat berwarna biru. Allah menugaskan penanganan gunung ini kepada seorang malaikat. Apabila Allah hendak mengguncangkan sebagian bumi, dia memerintahkan malaikat tersebut untuk menggerakkan lapisan yang tersembunyi dari belahan bumi tersebut ke Gunung Qaf. Apabila Allah hendak menenggelamkan sebuah desa beserta isinya, maka dia mengizinkan kepada malaikat itu untuk memotong lapisan kampung tersebut dari bumi. Bulukia bertanya kepada malaikat itu, "Apa yang ada di belakang gunung ini?" Dia menjawab, "Di belakang gunung ini ada 40.000 kota selain kota-kota di dunia. Kota-kota itu terbuat dari emas dan perak. Tidak ada siang dan malam. Penduduknya adalah malaikat yang tidak pernah bertasbih kepada Allah." Bulukia bertanya, "Apa di belakang kota-kota itu?" Di belakangnya ada 70 hijab atau penghalang. Setiap hijab ukurannya sebesar dunia. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di balik hijab itu kecuali Allah. Bulukia meninggalkan malaikat itu. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah gunung. Di sana ada malaikat-malaikat yang rupa mereka seperti kijang. Bulukia mengucap salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Bulukia bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah sebagai malaikat Allah. Di sini kami beribadah kepada Allah semenjak kami diciptakan." Lalu Bulukia bertanya kepada mereka tentang gunung besar yang menghadap kepada mereka, yang menyinari cahaya seperti matahari. Mereka menjawab, "Itu adalah gunung dunia yang terbuat dari emas.
Semua logam emas yang ada di bumi bersumber darinya. Balukia meninggalkan mereka. Dia melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke sebuah laut yang luas. Di sana ada dua ikan yang sangat besar. Dia mengucapkan salam kepadanya, dan mereka pun membalasnya. Keduanya bertanya kepada Balukia, "Siapa engkau, hai makhluk Allah?" Dia menjawab, "Aku Balukia dari Bani Israel. Aku datang dalam rangka mencari Muhammad, penutup para nabi. Apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa aku makan?" Karena keajaiban Allah, mereka memberinya roti. Dimakannya roti itu, dan setelahnya tidak merasa lapar lagi. Balukia bertanya, "Apakah ada seseorang yang pernah memakan hidangan ini?" Ia menjawab, "Sudah. Sesungguhnya Khidir Abdul Abbas terkadang datang ke sini untuk memakan hidangan ini. Setelah itu dia pergi lagi." Mendengar itu, Balukia memutuskan diri tinggal di tempat untuk bertemu Khidir, berkumpul bersamanya, dan menanyakan berbagai hal kepadanya. Pada suatu hari, ketika Balukia sedang duduk, tiba-tiba Khidir alaihissalam mendatanginya dengan mengenakan pakaian putih. Balukia berdiri menyambut dan mengucapkan salam kepadanya. Khidir membalasnya. Balukia berkata, "Wahai Abdul Abbas, aku telah bepergian dalam rangka mencari Nabi akhir zaman, hingga akhirnya aku sampai ke tempat ini. Aku diam di sini, menunggu kedatanganmu, agar engkau memberitahuku tentangnya." Khidir menjawab, "Hai Balukia, sesungguhnya Nabi akhir zaman tidak akan muncul saat ini, dan engkau tidak akan bertemu dengannya sekarang ini. Tahukah engkau berapa jarak antara kamu dengan ibumu?" Balukia menjawab, "Tidak tahu." Khidir berkata, "Jaraknya adalah jarak tempuh 50 tahun. Maukah kamu aku letakkan di hadapan ibumu?" Balukia menjawab, "Ya." Khidir berkata, "Pejamkanlah kedua matamu." Balukia berkata, "Akan aku pejamkan kedua mataku. Aku tidak tahu apa-apa kecuali ibuku telah ada di sampingku." Aku buka kedua mataku, lalu aku mengucapkan salam kepada ibuku dan mengatakan kepadanya, "Wahai ibu, siapa yang telah membawaku kepadamu?" Ibu Balukia menjawab, "Aku melihat seorang burung putih telah meletakkanmu di sini." Lalu dia menghilang dengan cepat. Balukia menceritakan semua kisahnya kepada ibunya. Kemudian dia pergi ke Bani Israel dan mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun membalasnya. Mereka bertanya tentang keadaan sewaktu kepergiannya. Dia menceritakan kepada mereka dan semua keajaiban yang dilihatnya. Dicatat oleh mereka selama 40 tahun. Mereka tidak bisa menghitung keajaiban yang pernah dia lihat. Menurut sebuah riwayat, Balukia berumur 1000 tahun. Sahabat beriman, sudahkah kalian mencari seseorang hingga begitu lamanya? Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan semua kesalahan mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.